Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku umat Islam yang berbahagia, kita sekarang sudah ada di pertengahan bulan Syaban dan sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa masuk bulan Ramadan sepenuhnya dan Ramadan lagi sebanyak mungkin. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan ini dapat julukan sebagai Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sehingga disepakati oleh ulama-ulama bahwa di bulan Ramadan ini kegiatan yang terbaik, yang paling diutamakan adalah Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan seterusnya. Di bulan Ramadan ini, praktek umat Islam dalam sholat bertarawih ini bermacam-macam. Ada yang saking banyaknya membaca Al-Quran sampai ada yang setiap malam khatam 30 juz membaca Al-Quran di dalam sholat tarawih. Sebaliknya, ada pelaku-pelaku yang tidak mengindahkan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran sampai-sampai biarpun dia hafal Al-Quran, maka ketika tarawih hanya membaca satu ayat, bahkan ayat terpendek umpamanya awal surat, ya, setelah membaca waladdallin langsung dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Nun, gitu saja. Lah, kita juga mendapatkan di masyarakat Indonesia ini ada perselisihan, bahkan perdebatan antara orang sholat itu yang benar membaca pendek-pendek saja, ataukah sedang, ataukah lebih panjang lebih baik. Kalau di negara-negara Arab, hampir seluruhnya mereka meyakini bahwa bacaan itu semakin panjang asal tidak berlebih-lebihan, itu lebih baik. Maka dalam kesempatan ini nanti terkait dengan kegiatan tarawih, ya, maka perlu saya ingin berbicara tentang masalah panjang dan pendeknya bacaan. Setelah kita pelajari, ternyata orang-orang yang lebih mendukung bacaan pendek di dalam sholat itu adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza amma ahadukum an-nas", bila kamu mengimami atau sholat sebagai imam di tengah-tengah umat manusia, fal yukhaffif, hendaklah membaca yang ringan-ringan saja, yakni sedikit-sedikit saja, pendek-pendek saja. Fa inna fihim as-saghir wal kabir wal dhaif wal marid, karena di tengah-tengah imam makmum itu ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit. Wa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Bila salat sendiri tidak menjadi imam, maka salatlah terserah sepanjang apa. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi sebagai pembanding, saya tunjukkan bahwa
ada hadis Nabi yang kebalikannya, yaitu bahwa setengah daripada amal yang terbaik adalah tulul qiyam, lamanya berdiri. Kalau lamanya berdiri di dalam sholat, ini artinya lamanya membaca dalam sholat. Perlu diketahui bahwa sholat itu ada tempat-tempat yang bisa dipanjangkan. Pertama yaitu berdiri, yang kedua adalah sujud. Ketika ulama ditanya lebih baik mana, orang itu lebih panjang sujudnya dengan doa-doa, ataukah lebih panjang berdirinya dengan panjangnya bacaan, banyaknya bacaan. Mereka menjawab yang terbaik di antara dua itu adalah lamanya berdiri, panjangnya bacaan. Nah, sehubungan dengan itu, maka saya ingin memberikan jawaban kepada sebagian yang belum membaca dalil-dalil ya, bahwa sebenarnya Rasulullah membaca dengan bacaan pendek-pendek itu tidak selalu. Itu hanya karena suatu kondisi, jadi kondisional. Rasulullah itu kadang-kadang membaca yang panjang, walaupun menjadi imam. Umpamanya sholat maghrib, membaca surat Al-A'raf, panjangnya 12 halaman. Itu dibaca dalam 2 rakaat. Beliau juga membaca pendek-pendek kadang-kadang, yaitu apabila beliau bepergian, atau mungkin perang, atau mungkin tahu bahwa makmumnya ada yang sakit ya. Jadi sesuai dengan kondisi. Dan yang terbanyak adalah tawassut, yaitu sedang-sedang. Lah tawassut ini berapa panjangnya tawassut ini? Kalau kita melihat atau mendengar, menyaksikan bacaan imam-imam Masjidil Haram, Mekah, Madinah maupun di negara-negara Arab lainnya, itu umumnya mereka itu membaca sekitar setengah halaman Quran pojok itu, atau sepanjang surat Wal-Laili idza yaghsha. Dan ini ada sejarahnya, yaitu salah seorang sahabat namanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu membaca Quran di dalam sholat maghrib sampai habis waktu maghrib, sampai masuk isya saking panjangnya. Riwayat lain, beliau itu membaca pada sholat subuh sampai sudah pagi, ya, sampai pagi. Sehingga ada sahabat yang melaporkan ke Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada beliau, afatanun anta ya Mu'adz, kamu itu bikin fitnah saja, bikin kisru aja wahai Mu'adz. Apakah tidak cukup kamu membaca ayat sepanjang Wal-Laili idza yaghsha atau Sabbihisma rabbikal a'la? Nah itu, ini kita jadikan patokan bahwa ketika Rasulullah mengatakan fal yuqassir, bila kamu jadi imam maka hendaklah pendekkanlah. Pendek itu seberapa? Ya. Jangan pendek ini diukur dengan umumnya orang Indonesia. Sukanya membaca inna a'tayna, membaca wal asr dan seterusnya. Kali ini saya akan membacakan beberapa keterangan di kitab Fiqhus Sunnah yang disusun oleh Said Sabiq Mesir. Di situ ada judul Hadyun Nabiyyi fil qiraati ba'dal Fatihah. Petunjuk Nabi dalam hal bacaan setelah surat Fatihah.
tentunya yang dimaksud adalah bacaan di dalam sholat. Nah. Pertama, bacaan sholat fajar. Sholat fajar ini maksudnya adalah sholat subuh. Di situ diterangkan bahwa Rasulullah SAW membaca antara 60 sampai 100 ayat. Beliau yang mengatakan jangan panjang-panjang, tapi beliau mencontohkan bacaan antara 6 sampai 100 ayat. Beliau kadang membaca surat Qaf yang panjangnya 2 halaman setengah. Beliau juga kadang-kadang membaca yang sedang-sedang, yaitu surat Asy-Syams, ya, surat dan yang sejenisnya, ya. Juga kadang-kadang baca idza zulzilatil ardu. Kalau dalam bepergian, beliau membaca surat Al-Mu'awwidzatain, yakni rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Beliau juga membaca surat subuh itu surat Ar-Rum yang cukup panjang, ya. Dan khusus untuk subuh hari Jum'ah, beliau mencontohkan bacaan rakaat pertama surat As-Sajdah atau Alif Lam Mim Sajdah di juz 21 itu. Nanti di tengah-tengah sholat ada sujud tilawahnya. Rakaat kedua baca surat Hal Ata 'alal insani hinun, yakni surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Kedua-duanya dibaca sepenuhnya, tidak hanya dibaca akhirnya atau awalnya atau beberapa ayat, sepenuhnya. Dan ini sunnah yang populer di seluruh dunia. Di Malaysia ini 80% masjid di sana itu kalau subuh hari Jum'ah, rakaat pertama surat As-Sajdah yang panjangnya berapa? 2 halaman setengah lah kurang lebih, ya. 3 halaman, ya. Kemudian Al-Insan 2 halaman lebih, ya. Itu. Kemudian bacaan zuhur. Ini kalau kita mendapatkan informasi dari kitab itu, ya, kita akan menemukan suatu hal yang aneh. Salat zuhur itu Rasulullah melakukan panjang sekali. Bacaannya panjang sekali. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id, Rasulullah salat zuhur. Ketika sudah qomat, ada salah satu orang yang pergi ke makam Baqi', kemudian pulang, ya, kemudian berwudu, kemudian ke masjid. Ternyata Rasulullah masih dalam rakaat yang pertama. Padahal tadi di Baqi' itu ya tidak sebentar. Ya, saking panjangnya bacaan. Ini siapa yang meriwayatkan? Rawahu Muslim. Jadi hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau kadang-kadang membaca surat As-Sajdah juga, surat Al-A'la, Al-Lail, Al-Buruj, At-Tariq. Yang jelas tidak ada bacaan Qisarul Mufassal, surat-surat surat-surat Al-Hakumut Takatsur sampai akhir itu, ya, pendek-pendek, tidak ada. Semuanya itu dilakukan apabila beliau itu pergi atau dalam kondisi perang dan lain sebagainya. Adapun bacaan surat Asar menurut petunjuk Rasulullah SAW itu separuh panjangnya sholat zuhur. Separuh panjangnya sholat zuhur. Nah, separuh itu kita pilih mungkin surat-surat yang panjangnya separuhnya itu tadi. Atau kalau kita membaca ayat-ayat, carilah ayat yang separuhnya sholat zuhur tapi satu makro yang bagus. Artinya memulai dan mengakhirnya itu bagus. Buat satu bahasan, satu kisah, ya,
satu pembicaraan, ya. Tidak menggunakan dasar awal halaman sampai separuh halaman sampai akhir halaman, tidak. Ya. Bacaan untuk maghrib menurut petunjuk Rasulullah SAW ini betul-betul berbeda dengan amalan yang berlaku pada hari ini, yang mana kebanyakan umat Islam di mana saja seluruh dunia, ya, itu memperpendek bacaan untuk sholat maghrib. Padahal Rasulullah SAW pernah membaca untuk sholat maghrib itu surat Al-A'raf yang panjangnya 26 halaman mushaf hufaz. Bayangkan, itu dibaca dalam 2 rakaat. Makanya sholat maghrib itu adalah sholat yang tidak boleh ditunda-tunda. Begitu masuk waktunya segera kita, khawatir tidak mencukupi, karena bacaan zaman dulu itu panjang. Tapi beliau juga kadang-kadang baca surat At-Tur yang tidak terlalu panjang, surat Al-Mursalat, surat Ad-Dukhan, juga yang agak pendek Al-A'la, At-Tin, ya, juga pernah membaca Qisarul Mufassal, pendek-pendek. Kata-kata pernah ini jangan dijadikan pedoman, ya. Ya, kata-kata pernah itu berarti ya tidak selalu, malahan langka gitu, ya. Ya. Dan semuanya itu adalah hadis-hadis yang sahih dan masyhur. Ya. Adapun orang yang selalu membaca pendek untuk maghrib, coba lihat di masjid-masjid kadang-kadang ada jadwal sholat maghrib itu hari Sabtu baca Alhaakumut Takatsur, kemudian hari Ahad baca apa, semuanya pendek-pendek itu. Ya. Ya karena mayoritas imam-imam di situ tidak hafal Al-Qur'an, ya. Tapi itu katanya ijazah dari seorang kiai, ya. Ya. Di sini ada keterangan bahwa selalu membaca pendek-pendek ini adalah kebijakan salah seorang khalifah pada pemerintahan Bani Umayyah. Tepatnya adalah Khalifah Marwan bin Abdil Hakam. Marwan bin Al-Hakam. Ini adalah dinasti Umayyah pada urutan khalifah yang ke berapa ini, ya. Yang mana apa yang dilakukan oleh Marwan itu diingkari oleh kebanyakan para sahabat dan tabi'in. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit mengingkari. Ada kemungkinan kalau Marwan mengadakan kebijakan memperpendek sholat maghrib itu adalah berdasarkan karena acara-acara kenegaraan yang harus menyingkat sholat maghrib. Dan itu kan kondisional, mestinya tidak dicontoh untuk seterusnya. Ya. Selanjutnya, berdasarkan dengan petunjuk Nabi, masih perlu ditambahkan bahwa untuk sholat Jum'ah ini ada hadis khusus tentang sholat Jum'ah. Rasulullah mengatakan yang artinya, ya, memendekkan khutbah dan memanjangkan bacaan Al-Quran pada sholat Jum'ah itu menunjukkan kecerdasan seorang imam. Jangan dibalik, khutbahnya panjang, bacaannya pendek. Khutbah sebentar aja, yang tegas gitu, ya, bacaannya yang panjang. Apa bacaan untuk hari Jum'ah? Sholat Jum'ah, rakaat pertama adalah surat Jum'ah, yaitu 1 halaman setengah. Kemudian untuk sholat rakaat kedua, surat Al-Munafiqun, juga panjangnya 1 halaman setengah. Boleh digantikan, kalau kita tetap ingin dapat sunnahnya mengikuti Rasulullah, boleh diganti dengan yang agak pendek,
yaitu rakaat pertama surat Al-Ghasyiyah, surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Begitu. Tapi anehnya ada orang membaca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat kedua Al-Ghasyiyah, ini ditentang oleh banyak daripada jamaah. Ya, karena kebodohan ya. Karena tidak tahu fadilah membaca Al-Quran di dalam sholat. Sekarang untuk memantapkan bahwa bacaan panjang itu lebih baik asal tidak melampaui batas ya. Pertama, berdasarkan petunjuk Nabi tentang bacaan-bacaan setelah sholat yang tadi sudah saya bacakan. Yang kedua, karena sabda Rasulullah SAW, afdhalu ibadati ummati ba'da salati qiraatul Qur'an. Ibadah umatku yang paling utama setelah salat, artinya ranking setelah salat itu adalah membaca Al-Qur'an. Jadi ibadah paling hebat, ranking kedua adalah membaca Al-Qur'an. Nah, kalau Al-Qur'an itu dimasukkan di dalam salat, nah ini puncak daripada ibadah ya. Para hufaz yang menghafal Quran 30 juz itu kehebatannya adalah bisa membaca Al-Quran sebanyak mungkin di dalam salat. Ya, bisa sabiqum bil khairat, membalap segala kebaikan, karena ada keterangan juga ada hadis ya. Silakan diteliti karena saya sendiri juga belum sempat untuk hadis itu betul-betul sahih ataukah tingkatannya apa. Tapi kalau berkaitan dengan keutamaan ini baik kita pakai ya. Bahwa membaca Al-Quran di dalam sholat itu pahalanya setiap huruf dilipatkan 100 kali. Apakah tidak eman ya? Justru makmum mestinya protes apabila imamnya membaca bacaan terlalu pendek. Karena apa? Makmum jadi korban. Jadi makmum mestinya dapat pahala banyak dengan mendengarkan itu, menjadi hilang ya. Dan saya pun pernah menyaksikan ketika saya di Madinah, pulang dari masjid ada orang yang gerutu. Katanya saya jengkel sama imamnya tadi. Kenapa? Dia mengatakan, kurang bacaannya terlalu pendek gitu ya. Bacaan enak kok membaca terlalu pendek. Saya ingin kalau mendengar panjang-panjang gitu ya. Yang ketiga, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kok bisa? Ya nomor satu, karena dia itu baru menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perasaan itu masih segar, masih wibawa ya. Yang kedua adalah karena ayat-ayat yang dibaca oleh yang sholat, oleh imam atau orang yang sholat itu adalah nasihat bagi dirinya. Itu dengan catatan dia itu bisa menghayati isi ayat yang dibacanya. Oleh karena itu maka kita pastikan bahwa orang yang tidak senang bacaan panjang itu ya karena sangat-sangat lemah di dalam bahasa Arabnya, sehingga ketika membaca Al-Quran tidak tahu artinya sama sekali. Ya, ini ada anjuran dari ahli dzikir ya, ulama-ulama mengatakan sebaiknya orang sholat itu membaca ayat-ayat yang mengesankan, yang menjadi nasihat pada diri orang yang sholat itu. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam di dunia? Ya, alhamdulillah saya sudah banyak ke luar negeri. Saya melihat di Saudi, di Syria, ya di Pakistan dan lain sebagainya, di Mesir ya. Bacaan itu ya panjang-panjang ya. Ramadan saja kalau di Pakistan, mungkin di India juga,
itu seluruh masjid mengkhatamkan Al-Quran. Jadi sekali tarawih itu 1 juz. Ya, kalau tidak hafal Al-Quran ya membaca dengan membuka Al-Quran. Ya. Adapun di Masjidil Haram Mekah Madinah ini sudah banyak yang merasakan ya bahwa bacaan itu kurang lebihnya panjangnya itu sepanjang kira-kira surat Wal-Laili Idza Yaghsha, surat Al-A'la dan lain-lain. Ya. Dan ada cerita yang diceritakan oleh Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau menceritakan bahwa dulu di Masjidil Haram salat tarawih itu tidak satu imam. Jadi banyak grup-grup di Masjidil Haram. Nah, untuk menghindari jangan sampai ada orang yang kelelahan, orang yang tidak kuat, atau untuk menghindari daripada orang yang tidak puas dengan bacaan pendek, maka dipersilahkan. Jadi di pojok sana ada tulisan tarawih 1 juz. Sebelah sana ada tulisan tarawih 1 ayat 1 rakaat. Ada yang tarawih 10 surat mulai dari Wal-Laili dan seterusnya. Biar orang memilih sendiri. Walhasil tetap bacaan panjang itu terpuji. Hanya saja jangan berlebih-lebihan ya. Hanya saja ya menyesuaikan dengan kondisi ya. Kalau Rasulullah mengatakan fal yuqassir, pendekkan, itu bukan berarti sangat-sangat pendek ya. Pokoknya jangan sampai melelahkan orang. Kalau sekarang ini baru wadduha saja sudah banyak kelelahan, maka mungkin kesalahan daripada para dai-dai yang tidak menjelaskan bagaimana seharusnya orang sholat harus sabar dengan bacaan panjang. Dan berdasarkan hadis Nabi tentang ya apa amalan yang paling bagus, jawabnya tulul qiyam ya. Kemudian kalau ada orang mengatakan bahwa ada petunjuk dari Nabi, yaitu orang membaca bacaan setelah Fatihah itu hendaklah membaca bacaan-bacaan yang sudah banyak dihafal oleh orang, biar makmumnya bisa mengikuti. Nah ini kalau toh memang ada hadis itu, ya apakah otomatis harus yang pendek-pendek? Bisa saja orang itu membaca surat Yasin, bisa membaca surat Tabarok, bisa membaca Waqiah, yang ini sudah sangat banyak dihafal oleh orang, atau membaca ayat-ayat yang biasa dibaca, umpamanya inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili ya, Majalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, akhir juz 1, akhir surat apa? Akhir surat Baqarah ya. Dan ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri sholat, ini bukan bicara tarawih ya, qiyamul lail gitu ya, yaqumu yusalli hatta tawarrama qadamah. Rasulullah sholat saking lamanya berdiri sampai kedua telapak kakinya bengkak. Ya, sampai ada yang bertanya, kenapa sih Rasulullah terlalu lama engkau berdiri sholat? Jawabnya, afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya ini ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ini kesimpulan dari itu semuanya,
bahwa tidak selalu bacaan pendek itu dianggap tidak melakukan sunnah, ya, tapi sesuai dengan kondisi. Dan tidak selalu bacaan yang panjang itu dianggap menyimpang, ya. Bahkan aslinya bacaan itu selagi makmumnya semuanya adalah orang-orang kuat, mungkin ada kesepakatan satu kelompok, maka bisa lebih panjang, asal jangan sampai melewati waktu yang telah ditentukan. Ya. Ada pengalaman dari saya pernah di beberapa tempat diminta oleh orang untuk mengimami dengan bacaan yang panjang, kira-kira ya 1 halaman gitu. Ternyata para jamaah ketagihan, katanya sholat kalau begini ya enak suasananya, tidak ada yang gurau, tidak ada ramai. Setelah sholat rasanya betul-betul puas, kita telah melakukan sholat yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayah, ya. Taufik itu petunjuk mana yang benar, hidayah bukan kualik. Taufik itu adalah pertolongan Allah untuk supaya kita bisa melakukan apa yang baik kita lakukan, ya. Jadi diberi hidayah, petunjuk. Setelah diberi petunjuk, maka kita bisa mengamalkannya. Jadi kita dapat taufik dan dapat hidayah. Apalagi hal-hal yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang puncaknya adalah amal ibadah salat. Jangan sampai kita keliru atau berpendapat dengan pendapat yang keliru, atau bahkan kekeliruan itu kita sebar-sebarkan kepada orang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.